Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Haji Mansar, nomor induk mahasiswa 051230185. Program studi ilmu pemerintahan dari Universitas Terbuka Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus terkait permasalahan pelayanan publik di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu masalah utama yang dialami warga adalah keterlambatan dalam pembuatan KTP elektronik atau KTP-L. Warga harus menunggu berbulan-bulan, antrian di kantor kecamatan sangat panjang, dan sering mengalami gangguan pada sistem online. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, server pusat sering mengalami error, sehingga data perekaman warga tidak segera tersinkronisasi. Yang kedua, belangko KTP sering habis, sehingga meskipun warga telah melakukan perekaman biometrik, fisik KTP tidak dapat dicetak tepat waktu. Yang ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, sehingga mengakibatkan warga kesulitan mengakses layanan penting lainnya seperti BPJS, perbankan, pendidikan, dan hak pilih saat pemilu. Selain itu, muncul praktik percaloan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bayangkan, seseorang warga harus datang berkali-kali hanya untuk mengambil KTP yang sudah terekam sebelumnya. Tentu ini sangat merepotkan. Untuk mengatasi masalah ini, kami menawarkan inovasi bernama Sipandu KTP yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Sipandu KTP ini berbasis website dan aplikasi mobile, dan ini mengintegrasikan seluruh proses pelayanan KTP-L, mulai dari pendaftaran online, verifikasi data, notifikasi, status dokumen, hingga pengambilan hasil. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur antrean digital, sehingga warga tidak perlu mengantri secara fisik di kantor kecamatan. Sistem ini juga memiliki layanan pengadaan atau pengaduan masyarakat secara daring yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan dan pertanyaan dengan cepat. Tujuan dari inovasi ini adalah pertama, mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi antrian manual. Yang kedua, meningkatkan transparansi sehingga warga dapat memantau status dokumen mereka. Dan ketiga, mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan. Dasar teori New Public Service. Solusi Sipandu KTP ini didukung oleh New Public Service yang diperkenalkan oleh Den Haag. Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi melibatkan warga sebagai mitra di beberapa prinsip New Public Service yang relevan dengan Sipandu KTP. Antara lain, serve citizens not customer, yaitu pelayanan harus difokuskan pada kepentingan warga, bukan sekedar memenuhi prosedur. Yang kedua, value citizenship and public interest, yaitu mendorong partisipasi dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Yang ketiga, think strategically, act democratically, yaitu membangun sistem yang berbasis kebutuhan masyarakat dan partisipatif. Yang keempat, accountability atau akuntabilitas, bukan hanya kepada atasan,
tetapi kepada masyarakat melalui transparansi sistem digital. Strategi implementasi Sipandu KTP dilakukan melalui 5 tahap. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, termasuk survei kebutuhan warga, penyusunan SOP dan regulasi daerah. Tahap kedua adalah pengembangan sistem, mencakup pembuatan aplikasi berbasis website dan mobile, serta terintegrasi dengan database Kemendagri. Tahap berikutnya adalah pelatihan dan sosialisasi, di mana pegawai di Dukcapil dan operator kecamatan diberikan pelatihan digital, sekaligus literasi bagi masyarakat agar mereka dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Tahap keempat adalah uji coba terbatas. Ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem dan mendapatkan masukan warga. Tahap terakhir adalah implementasi penuh dengan pemantauan kinerja melalui dashboard transparansi, sehingga masyarakat bisa melihat status dokumen secara real time. Potensi hambatan seperti ini yaitu jaringan terbatas, kemampuan digital pegawai, dan resistensi terhadap perubahan dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi yang inklusif, serta dukungan teknologi dari Dinas Kominfo. Dampak positif ini dapat diharapkan dari Sipandu KTP antara lain. Yang pertama, waktu penerbitan KTP elektronik dapat berkurang hingga 50% antrean manual di kantor kecamatan hilang dan digantikan antrean digital. Transparansi meningkat karena warga dapat memantau status dokumen secara online dan kepuasan masyarakat naik. Selain itu, praktik percaloan berkurang sehingga pelayanan menjadi lebih adil dan profesional. Kesimpulan Sipandu KTP mencerminkan paradigma New Public Service, yaitu pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan responsif. Dengan digitalisasi pelatihan pegawai dan pegawai turun basis data, kualitas pelayanan KTP elektronik dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Demikian pemaparan kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga inovasi ini menjadi inspiratif untuk peningkatan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.